kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian, satu kita sekalian. Kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam Roh Tuhan, satu kita sekalian. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus, angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang,
kasih. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara semua. Malam hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan membacakan ayat ini yang mendasari firman Tuhan pada sore hari ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, kalau kita melihat dan mempelajari firman Tuhan ini, kita bisa mengerti mengapa di dalam Alkitab sebenarnya Tuhan sudah memberikan sebuah petunjuk bagaimana seharusnya keluarga Kristen. Nah, keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden ya. Sesudah penciptaan, kemudian ada pernikahan Adam dan Hawa, di mana itu satu-satunya pernikahan yang ada di dunia pada waktu itu ya. Jadi Allah sendiri yang menciptakan keluarga sebagai lembaga pertama yang ada di dunia. Nah, keluarga juga menjadi penting karena keluarga adalah komunitas yang terpenting dalam hidup seseorang. Di dalam keluarga, dia dihadirkan di dunia. Melalui ayah dan ibunya, seorang anak terlahir ke dunia. Di situ dia bertumbuh secara fisik, secara emosi, secara sosial, secara spiritual, secara intelektual juga. Di dalam keluarga itulah dia bertumbuh dan dibentuk, karena keluarga itu membentuk seseorang menjadi seperti apa ya. Nah, di dalam keluarga itu juga seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya. Dia bisa bekerja, belajar di mana, tapi pada akhirnya dia akan kembali ke rumah. Dan di rumah itu dia menghabiskan sebagian besar waktunya. Di dalam keluarga juga, disitulah kita bisa menampilkan diri kita apa adanya. Kalau ingin tahu seperti apa saya, tanya ke Pak Is ya, tanya ke Karis, tanya ke Tirta. Semua anak-anak saya itu pemarah ya, galak dan sebagainya. Bisa ditanya ya, apakah rajin bangun pagi, rajin saat teduh. Semua tidak ada yang bisa ditutupin ya, karena kita tinggal dalam satu rumah. Disitulah seseorang akan menjalani hari-harinya, dan itu sebabnya keluarga menjadi sangat penting. Tetapi mengapa kebanyakan, apalagi di zaman modern ini, banyak sekali keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan atau mengalami masalah atau konflik atau kekecewaan atau kehancuran. Mengapa? Bahkan di dalam keluarga Kristen pun, ya kami mendidik anak-anak di sekolah Kristen, dan tidak semua keluarga itu mengalami kehidupan keluarga yang baik. Ternyata ada juga yang papa mamahnya sering bertengkar, ada juga yang sampai berpisah. Jadi menjadi Kristen tidak menjadi jaminan bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Nah, bagaimana petunjuknya? Sebenarnya Alkitab sudah memberikan kepada kita petunjuk bagaimana menjalankan sebuah keluarga Kristen ya. Judulnya, saya beri judul malam ini Manual Book. Biasanya kalau kita membeli kulkas atau peralatan-peralatan, barang-barang, di situ sudah disediakan petunjuk-petunjuk penggunaan. Nah, Alkitab juga sudah memberikan petunjuk bagaimana sebuah keluarga Kristen seharusnya menjalankan fungsinya, yaitu yang kita temukan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Kita hanya membahas 4 ayat dan kita tidak akan panjang lebar ya. Sebenarnya ayat-ayat ini sudah sangat aplikatif ya, praktis, tinggal kita prakteknya saja ya. Ayat 18 dan 19 ini berbicara tentang hubungan suami istri. Karena kita tahu bahwa pernikahan itu dibangun oleh sepasang wanita dan pria yang mengikatkan diri di dalam pernikahan.
Kemudian ayat 20 dan 21 itu berbicara bagaimana orang tua menjalankan tugasnya untuk mendidik anak-anak dan bagaimana anak-anak menjalankan tugasnya untuk taat dan menghargai orang tuanya. Mari kita akan bahas sedikit ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Sangat menarik ketika saya melihat ayat 18 dan ayat 20 dimulai dengan perintah kepada orang yang dalam posisi sebagai orang yang tunduk kepada otoritas ya. Ayat 18 berkata, "Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Jadi istri diberi perintah untuk tunduk kepada suami karena dialah otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada seorang wanita, seorang istri. Ya, tunduk itu bukan perkara mudah ya. Kalau kami persekutuan khusus kaum wanita suka tanya, gampang nggak sih tunduk gitu ya? Tidak ada yang menjawab langsung, mudah saya tunduk gitu ya. Tetapi pasti jawabannya itu bermacam-macam dan saya sedang belajar terus untuk tunduk ya. Karena tunduk itu berarti kita harus menghilangkan ego kita, apalagi di zaman modern ini di mana perempuan mendapatkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang tidak berbeda jauh dengan pria, sehingga membuat perempuan itu merasa mandiri begitu ya, bisa tanpa suami pun sebenarnya bisa begitu, merasa bisa begitu ya. Kemudian cara berpikir laki-laki dan perempuan yang dari segi struktur fisiologis otaknya juga berbeda ya, cara berpikir pria dan wanita. Pria lebih praktis, wanita membawa perasaan dan sebagainya. Hal-hal itu membuat sangat sulit bagi seorang wanita untuk tunduk. Tetapi perintah Tuhan tidak bisa ditawar. Ketika seorang wanita mau menerima seorang pria menjadi suaminya, berarti dia harus siap untuk tunduk kepada suaminya. Itu berarti juga bahwa seorang istri wajib mendoakan suaminya supaya ketika suami sebagai otoritas mengambil keputusan atau memimpin keluarganya dipimpin oleh hikmat Tuhan. Kitab Amsal mengatakan seperti batang air di tangan Tuhan ya, demikian. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan memintakan hikmat untuk otoritas kita, dalam hal ini suami kita, maka apa yang menjadi keputusan suami itu menjadi sesuatu yang harus kita taati sebagai seorang istri. Memang kita sekali lagi tidak mudah, tetapi kita harus berjuang untuk menjadikan suami kita sebagai otoritas. Dan ada sebuah yang saya pelajari, Tuhan itu menghargai otoritas seorang wanita sedemikian besar. Di dalam kitab Imamat ada ayat Alkitab yang mengatakan, jika seorang perempuan bernasar kepada Tuhan, kemudian suami atau ayahnya, otoritas seorang wanita ketika dia belum menikah adalah ayahnya, tetapi ketika dia menikah adalah suaminya. Ketika suami atau ayahnya tidak menyetujui nasar itu, maka Tuhan membatalkan nasar itu. Wah, pas saya membaca itu, luar biasa ya, Tuhan menghargai otoritas seorang wanita. Nah, itu sebabnya sebagai wanita, mari kita tunduk kepada suami kita. Dan yang kedua, perintahnya adalah, hei suami-suami, sebagai orang yang diberi otoritas untuk memimpin keluarganya. Hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia, ya. Sangat menarik di sini, hei suami-suami, kasihlah istrimu, jangan mengasihi istri orang lain ya. Perintah di sini sangat jelas, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Kayaknya Tuhan tahu kalau hati perempuan itu lembut ya. Jadi perintahnya jelas, jangan berlaku kasar ya. Kalau kita melihat kitab Efesus lebih detail lagi ya, bahwa suami mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan istri tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya pernah ngobrol sama Pak Is,
Memang susah ya jadi suami Kristen. Untuk istrinya dia harus berani mati, rela berkorban sama seperti Kristus berarti ya yang berani mati untuk istrinya. Sementara suami yang lain bisa nambah istri 2 sampai 3 sampai 4 ya. Tapi suami Kristen cuma satu dan harus rela seperti Kristus berkorban untuk istrinya ya. Menjadikan istrinya dikuduskan, menjadi kudus dan tidak bercela. Mengasihi istri itu juga menjadi perintah yang tidak bisa ditawar, sama seperti ketika istri tunduk kepada suami juga tidak bisa ditawar ya. Tidak ada istilah kasihlah istrimu jika istrimu tidak cerewet, kasihlah istrimu jika istrimu pintar berhemat, tidak ada istilah-istilah itu ya. Kasihlah istrimu jika istrimu cantik. Tapi perintah itu tidak bisa ditawar, kasihlah istrimu apapun keadaannya ya. Para suami mengasihi istrinya. Nah, pasti juga bukan perkara yang mudah ya untuk terus-menerus mengasihi istrinya. Kadang-kadang istri juga menjengkelkan. Saya juga merasa begitu. Mungkin sering juga saya menjengkelkan Pak Is ya. Tapi ya kita harus saling menerima, saling mengisi, dan kita berusaha menjalankan firman Tuhan meskipun kadang-kadang firman Tuhan itu terasa berat untuk kita jalankan. Nah, malam hari ini saya mengajak untuk Bapak Ibu yang masih punya pasangan, mari saat ini kita berdoa untuk pasangan kita. Yang pasangannya sudah dipanggil Tuhan, doakan anak menantu supaya kasih mereka makin bertumbuh terus satu sama lain. Kalau tidak, boleh juga berdoa untuk teman yang sedang mengalami pergumulan dalam pernikahannya supaya Tuhan yang memulihkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, bersyukur dan untuk pasangan kita dan supaya kita bisa menjalankan fungsi kita sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Mari kita terus bertumbuh, tidak ada suami yang sempurna dan tidak ada istri yang sempurna, tetapi ketika kita saling menerima, bersyukur untuk pasangan kita, berusaha menjadi lebih baik setiap hari, pasti Tuhan akan menolong kita sebagai pasangan suami istri akan terus bertumbuh dalam kasih kita satu sama lain. Bagian yang kedua adalah nasihat untuk anak-anak dan orang tua. Bagian yang pertama adalah orang yang dipimpin ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, ini jelas perintahnya untuk anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di dalam bagian lain disebutkan bahwa ketika kita menghormati kalau anak-anak, saya menafsirkan ini anak-anak ya. Dalam proses kita mendidik anak-anak itu adalah taat 100% kepada orang tuanya. Tetapi ketika anak itu bertumbuh, orang tua juga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Dan ketika anak itu sudah menjadi dewasa, apalagi dia sudah berkeluarga, maka ketaatan kepada orang tua itu tidak lagi 100% ya. Tetapi dalam kitab Keluaran disebutkan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini tidak berhenti sampai kita dewasa. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini akan terus menjadi perintah ketika orang tua kita masih ada. Ketika kita sudah berkeluarga, kita masih punya orang tua, nah kita masih harus menghormati orang tua. Bahkan janji Tuhan bagi orang-orang yang menghormati orang tuanya adalah panjang umur dan berbahagia. Panjang umur dan berbahagia untuk semua orang yang menghormati orang tuanya. Dalam kitab Perjanjian Lama juga jelas ya bahwa pada waktu orang tua itu menjadi lanjut usia dan tidak berdaya lagi, maka itu menjadi kewajiban bagi anak-anaknya untuk merawat kedua orang tuanya. Kalau kita melihat dalam kitab Matius, Tuhan Yesus menegur orang-orang yang mengabaikan kewajiban untuk merawat orang tuanya dengan alasan bahwa dana yang dipakai untuk merawat orang tua itu sudah untuk persembahan.
kelihatannya alasannya rohani ya, tetapi Tuhan Yesus mengecam mereka, menegur mereka karena kewajiban mereka kepada orang tua itu harus dijalankan, bahwa ketika orang tua sudah menjadi lanjut usia, maka anak-anak itu harus merawat dan kalau dulu anak kecil kita yang dirawat orang tua ya, ketika orang tua sudah menjadi lanjut usia, posisi berubah, anak-anaknya yang merawat orang tuanya. Bagian yang kedua adalah, "Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Apa maksud ayat ini? Sebagian orang ada yang berpikir bahwa, wah kalau begitu kita nggak bisa mendisiplin anak ya, karena katanya jangan sakiti hati anak-anakmu. Nah, ada sesuatu yang salah ketika kita berpikir bahwa menyakiti anak-anak itu sama dengan mendisiplin anak-anak itu sama dengan menyakiti anak-anak. Disiplin yang tepat itu justru mendidik anak-anak menjadi anak yang baik. Kasih tanpa disiplin itu adalah sesuatu yang menghancurkan anak itu sendiri. Bagaimana caranya supaya disiplin itu tidak menyakiti hati anaknya? Yang pertama adalah anak itu harus merasakan bahwa orang tuanya mengasihi dia. Sebelum kita mendisiplin, kita harus mengasihi lebih dulu. Ketika anak sudah merasa dikasihi, maka ketika dia didisiplin, dia tahu bahwa disiplin yang diberikan oleh orang tua itu adalah untuk kebaikannya. Berikutnya, ketika kita selesai mendisiplin, harus ada pemulihan. Dulu waktu anak-anak masih kecil, kerasa banget ya bagaimana kita membentuk anak ya. Saya cukup tegas dan salah satu anak saya bilang, "Mama itu galak," gitu ya. Tapi dia bilang, "Tapi galaknya untuk kebaikan aku sih," gitu. Jadi akhirnya dia mengerti bahwa disiplin itu untuk kebaikan dia. Dan biasanya ketika saya sudah mendisiplin, biasanya akan diakhiri dengan "Mama sayang kamu," dipeluk gitu ya. Dan itu memberi pemulihan sehingga mereka merasa bahwa disiplin yang diberikan itu tidak menyakiti dan tidak membuat tawar. Kadang-kadang ada banyak orang tua yang tidak mau mendengar atau membuka ruang untuk bertanya jawab dengan anaknya, sehingga kekecewaan-kekecewaan itu tidak bisa terungkap, tetapi mengganjal. Dan ketika itu menjadi bertumpuk-tumpuk, maka itu akan menjadi masalah. Nah, biasanya kurangnya komunikasi yang baik itu menjadi masalah dalam kehidupan berkeluarga. Nah, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kalau Bapak, Ibu masih punya anak-anak dalam pengasuhan, dalam proses pendidikan, mari kita doakan. Dan kalau masih ada orang tua, mari kita juga berdoa untuk orang tua kita, supaya kita bisa menjalankan peran sebagai anak. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua di lanjut usia, kita bisa memenuhinya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk anak dan juga untuk orang tua. Amin. Saya mau mengakhiri renungan ini dengan kalimat yang kita renungkan bersama-sama, dan kita sadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Bahkan keluarga pendeta pun kami juga tidak sempurna. Bersyukurlah untuk setiap anggota keluarga kita, untuk papa, mama, anak-anak, kakak, adik ya. Bersyukurlah untuk keberadaan mereka di tengah-tengah keluarga kita. Jangan membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain, karena setiap keluarga punya berkatnya sendiri, punya persoalannya sendiri, punya keunikannya sendiri, dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga tidak ada yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada kakak yang sempurna, tidak ada adik yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan itu kita terus saling belajar untuk saling menerima, bersyukur, mengampuni jika ada kesalahan, berterus terang jika ada masalah-masalah, dan kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Kita akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang lain. Silahkan.